Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ternyata jika kita buka lembaran-lembaran sejarah, Al-Quran adalah rujukan sejarah terbaik. Ternyata sunnah dan semangat menuntut ilmu agama ini bukan hanya sunnah para sahabat, para ulama tabi'in, para tabi'in dan ulama-ulama sebelum kita, tapi ternyata juga sunnah para nabi dan rasul. Jika jemaah sekalian membuka Al-Quran, buka pada surat Al-Kahfi, kita akan dapatkan kisah di sana bagaimana seorang Nabi Allah yang digelari dengan kalimullah, orang yang langsung bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun di belakang hijab, yakni Nabi siapa jemaah? Nabi Musa. Yang disebut dengan kalimullah adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, dikisahkan dalam surah Al-Kahfi tersebut kisah yang cukup panjang bagaimana semangat Nabi Allah Musa. Dia nabi untuk Bani Israel, khusus nabi untuk Bani Israel, di mana berarti dia orang yang paling alim, ulamanya, gurunya, tuan gurunya, syekhnya, alamahnya bagi Bani Israel. Tapi beliau ketika tahu di sana ada orang yang lebih alim, maka beliau berangkat ingin belajar dengan orang tersebut. Itulah yang kemudian dengan Khidir. Khidir itu ikhtilaful ulama. Ada yang mengatakan beliau seorang nabi, ada yang mengatakan beliau seorang yang soleh, tapi ada yang mengatakan dua-duanya nabi. Tapi ada ilmu-ilmu yang Nabi Musa tidak tahu, yang tidak diketahui oleh Nabi Musa, yang tahu hanya Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Kemudian ikhtilaful ulama, katanya Khidir masih hidup atau dia hidup, ini ikhtilaful ulama ala kulli hal. Nah, kembali kepada kisah. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi dengan tegas ayat 60, Nabi Musa berkata kepada muridnya, kepada muridnya yang menemani Nabi Musa, ingin mencari guru yang lebih tinggi ilmunya, ingin belajar dengan seorang yang lebih alim, yang ternyata ada pada saat itu. Apa katanya? Allah berfirman menceritakan kisahnya. Wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Subhanallah. Dan ingatlah tak kala Musa alaihi salatu wasalam berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, dan aku akan berjalan sampai bertahun-tahun jika aku belum ketemu dengan orang yang akan mengajari aku ilmu. Jadi Nabi Musa siap melakukan perjalanan cukup jauh menuju ke tempat di mana terjadi dua pertemuan lautan. Beliau akan bahkan rela, dalam ayat ini menunjukkan rela, kalau tidak bertemu aku siap walaupun harus bertahun-tahun berkelana mencari guru, mencari seorang ustaz, seorang kiai yang lebih alim dari aku, dari Musa alaihi salatu wassalam. Dan ini satu bukti jemaah sekalian dari semangat menuntut ilmu agama itu bukan hanya pada umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan sudah terjadi jauh sebelum itu, bahkan para nabi Allah, termasuk dalamnya Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Dari keterangan ulama-ulama hadis, ulama-ulama tafsir, yang dimaksud muridnya itu bernama Yusha bin Nun bin Ifraim bin Yusuf bin Yakub. Jadi dari keturunan Yakub, masih satu pohon dengan Musa alaihissalam, namanya Yusha bin Nun, Yusha bin Nun bin Ifraim bin Yusuf bin Yakub alaihissalatu wassalam. Ini muridnya Nabi Musa, menemani gurunya untuk belajar, menjadi guru yang lebih hebat menurutnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa Nabi Musa begitu semangat? Karena beliau mengetahui dari wahyu Allah bahwa Khidir alaihi salatu wasallam orang yang lebih alim dianggapnya oleh Nabi Musa, punya ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa, yang diturunkan oleh Allah kepada Khidir alaihi salatu wasallam. Jadi menuntut ilmu jemaah sekalian, perginya kita dari rumah kita kemari, ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang harus naik bis, ada yang bawa mobil sendiri dan sebagainya. Itu salah satu sunnah para nabi. Jadi kita sedang berada di mana nih sekarang? Berarti di jalan dan sunnahnya para nabi, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kita sekarang sesungguhnya sedang di jalan kebaikan. Bahkan ada nukilan dari Al-Imam
Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, beliau menukilkan athar perkataan seorang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, begitu tingginya. Jadi beliau yang bercerita tentang keutamaan untuk ilmu agama dan berjalan mendatangi majelis. Beliau mengatakan, inna rajulan la yakhruj min baitih, sesungguhnya ada seseorang yang keluar dari rumahnya yang tadinya dosanya memenuhi gunung Tuhama. Jadi gunung yang besar di wilayah Saudi Arabia penuh dengan dosa seorang tersebut. Maka tak kala dia keluar dari rumahnya dengan niat untuk mencari ilmu dulu dalam majelis agama, dan dia juga ada rasa takut kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Umar bin Al-Khattab mengatakan, tidaklah dia pulang ke rumah kecuali dosanya telah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya, ini keutamaan yang tersendiri. Dan pernyataan Umar bin Khattab ini bukan hanya ngomong, ini urusan gaib, ada dasarnya. Hadis yang sahih yang pernah saya sampaikan juga, Nabi Muhammad pernah bersabda di akhir majelis. Jadi Allah mengutus malaikat-malaikatnya setiap hari berterbangan di atas angkasa sana mencari majelis ilmu. Dari atas, wah, di Masjid Agung Al-Azhar nih nampak ada cahaya orang menuntut ilmu. Maka malaikat berdatangan, mereka saling memanggil antara satu dengan yang lain sehingga bersof-sof sampai langitnya Allah Ta'ala. Selesai majelis, dilaporkanlah kita semua, fulanah binti fulan, fulan bin fulan menghadap Allah, disampaikan di hadapan Allah, padahal Allah lebih paham tentang kondisi kita. Kenapa Allah bertanya? Sebagai bentuk penghormatan, penghargaan dengan apa yang sudah dilakukan oleh kita, orang-orang yang sedang menuntut ilmu agama. Dan di akhir dialognya dengan para malaikat, Allah mengatakan, saksikanlah sesungguhnya seluruh ahlul majlis diampuni dosanya oleh Allah. Diampuni dosanya oleh Allah. Salah seorang malaikat protes, ya Rabb, maaf ya Rabbul Alamin, bukan kami tidak mau dan bukan kami tidak taat. Ada satu di antara anggota majelis itu sebenarnya ada keperluan dengan salah seorang yang di sana, tapi udah keburu kudung duduk itu orang, akhirnya mau nggak mau dia duduk. Nggak enak kalau mengganggu dengan ustadznya dengan yang lainnya. Dia duduk di pojokan, tapi sampai akhir. Jadi niatnya bukan untuk karena Allah. Nggak enak ya, mungkin karena teman diundang, karena DKM-nya yang jadi panitianya diundang tiap hari, kayaknya flyer tiap hari datang, masa nggak pernah datang sekali-kali. Jadi niatnya bukan karena untuk ilmu agama, bukan karena Allah. Apa kata Allah? Fashhadu, saksikanlah hai manusia, saksikanlah hai malaikatku, hum kaumun la yusqa jalisuhum. Ini orang-orang yang duduk bersama ahlul majlis, tidak ada sejarahnya orang duduk bersama ahlul majlis akan mendapatkan kerugian. Nah, dari sini ulama mengatakan bahwa orang yang duduk dalam majelis ilmu agama, yang penting catatnya satu sampai akhir. Mau ikhlas nggak ikhlas itu beda bab. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala itu beda. Pahala tidak dapat, tapi dosanya diampuni. Itu sudah hal yang luar biasa. Walaupun dapat tidak dapat karena niatnya bukan untuk ilmu agama, niatnya mengutang mungkin, niatnya ada keperluan mungkin dengan tetangganya dan seterusnya, atau ngasih undangan ada pernikahan anaknya dan cucunya. Itu beda bab. Pahala tidak didapatkan, tapi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernyataan Umar bin Al-Khattab. Dan ini sesungguhnya adalah metode ilahi. Allah berikan sarana untuk menghapuskan dosa kita. Pertanyaannya, ada nggak di antara kita yang bersih dosanya? Tidak ada. Maka dengan duduk dalam majelis sampai akhir syaratnya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar bin Al-Khattab, kalau disimpulkan pernyataannya, orang datang keluar dari rumahnya dosanya memenuhi gunung, tapi pulang dosanya bersih, digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semua keutamaan menuntut ilmu agama. Karenanya jemaah sekalian, maka mendatangi ilmu ya, atau bertanya sebagaimana sahabat tadi datang kepada Rasulullah, mendatangi ilmu agama itu metode para nabi dan rasul dan para sahabat, dan itu asas dalam menuntut ilmu agama. Jangan didatangkan ilmu, kita yang datang kepada ahlul ilm. Kita datang kepada majelis ilmu, bukan orang itu datang ke rumah kita. Dalam hal ini ada sebuah catatan penting oleh Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, menukilkan riwayat kepada Abdullah bin Abbas, dinukilkan dalam kitab Jami' Bayanil Ilm wa Fadli Al-Imam An-Numairi. Abdullah bin Abbas mengatakan beliau adalah anak dari pamannya Rasulullah. Beliau termasuk Ahlul Bait. Beliau termasuk, disebut kalau di Indonesia Ahlul Bait ya, termasuk Ahlul Bait. Dan beliau sangat dihormati di antara para sahabat dan para tabi'in.
sangat hormat. Orang melihatnya bukan Abdullah bin Abbasnya, tapi orang melihatnya dia adalah keponakannya Rasulullah, anak dari pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang dihormati. Dia mengatakan, karena dahulu kala ya, sering sampai datang riwayat hadis kepadaku di mana aku belum mendengar langsung dari para Rasulullah. Ketika aku ingin mendengar mereka, orang mengatakan, undang saja wahai anak pamannya Rasulullah. Orang-orang alim-alim itu suruh hadir ke rumahmu. Itu lebih gampang, lebih mudah. Apa kata beliau? Tidak. Sayalah yang lebih pantas untuk mendatangi para alul ilm tersebut. Dia punya pengaruh, dia punya kekuasaan, dia bisa lakukan itu, tapi tidak mau memanggil orang ke rumahnya. Kalau ke masjid beda bab ya, ke rumahnya untuk mengajarinya tidak, tetapi beliau yang datang kepada ulama tersebut. Dan beliau lakukan itu dari semenjak muda, jemaah sekalian. Bahkan dalam beberapa riwayat, kalau beliau mau datang kepada seorang sahabat yang senior, karena beliau masih kecil saat Rasulullah masih hidup, ketika diketuk rumahnya atau dia melihat orangnya sedang tidur, maka beliau menunggu di depan pintunya. Terkadang beliau tidak jarang sampai tertidur. Beliau ambil surbannya, ya, udeng-udeng yang besar itu, jadikan bantal, sehingga penuh tubuhnya dengan debu. Karena kita tahu Saudi Arabia zaman itu udah kebayang debu di mana-mana kena angin. Ketika dibuka oleh tuan rumahnya seorang sahabat, dikatakan, ya subhanallah, katanya, wahai anak pamannya Rasulullah, kenapa anda di sini? Kalau anda ada keperluan dengan aku, panggil saya, aku akan datang ke rumahmu. Apa katanya? Tidak wahai syekh, akulah yang lebih pantas mendatangi engkau, karena engkau adalah orang mendengarkan ilmu langsung hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang kemudian dipertahankan oleh Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ketika beliau nulis Sahihaini, menulis kitab Sahih Al-Bukhari maksudnya, maka berita tentang kitab yang ditulis nyampe ke seantero dunia. Salah satunya adalah raja yang masuk wilayah Al-Imam Al-Bukhari. Beliau diundang sampai 3 kali. Dia mengatakan, kalau keluarga raja ingin belajar Sahih Bukhari, silahkan datang ke masjid saya. Saya menulis ini bukan hanya khusus untuk orang keluarga raja, tapi untuk seluruh umat Islam. Jadi beliau diminta untuk mengajar di istana, jemaah. Untuk mengajar di istana. Tidak pakai proposal, diundang, diminta, ditolak sampai 3 kali. Bahkan harus diancam. Beliau lebih baik diancam daripada harus mengikuti perintah raja. Akhirnya beliau diusir dan beliau keluar dari kampungnya membawa kitab-kitab. Dalam perjalanan beliau kemudian meninggal dunia dalam umur masih muda, bahkan belum sempat menikah. Ini Imam Bukhari, kitab yang paling autentik, paling sahih dalam dunia Islam. Sehingga ma'ruflah muncul dari kalimat Imam Bukhari yang kemudian dicatat dengan tinta emas oleh hari ini oleh para ulama. Al-ilmu ya'ti la yu'ta. Ilmu itu didatangi, bukan didatangkan ilmu ke rumah kita. Itulah barakatul ilm. Itulah barakah ilmu. Dan ini semua ada pada sahabat, ada pada para anbiya alaihi salatu wassalam. Dan alhamdulillahnya kembali kita hari ini sedang menjalankan dan sedang berada dalam sunnah tersebut. Ini nikmat yang luar biasa. Ini